صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari cara jawab salamnya udah rindu untuk terlelap dalam kasur kayaknya. Semangat masih Ibu? Kurang semangat, masih semangat? Bapak-bapak masih semangat? Kalau saya berdiri sekedar ceramahna. Kalau duduk lama pilih mana? Jujur, jujur, mau ngambok, mau Habib. Berdirinya, biar sebentarnya, biar nggak kuatnya, cangkeng sakitnya. Sehat? Alhamdulillah. Kan mana wae sama. Semar ini tadi duduk kamu berdiri. Dalam Al-Quran teh nu zikir teh aya dua macam. Alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan. Ada orang yang berzikir berdiri, ada yang duduk. Ini orang duduk weh. Ya, terus sabiasnya gak enak suara ini. Biar duduk, mudah-mudahan insya Allah didudukan segala hal yang baik. Dan mudah-mudahan segala sifat-sifat yang mulia juga selalu didudukan di dalam hati kita, sehingga kita semua bisa mendapatkan kedudukan di hati baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Acara malam hari ini adalah memperingati Maulid Nabi dan walimatul khitan Muhammad An-Naqib. Seterusnya nyari cangkeng kan. Soalnya macanya pokoknya nama acara ayeuna teh tasyakuran binikmah tentang khitan plus menyambut Maulid baginda Nabi besar Muhammad. Tadi udah sedikit banyak disinggung oleh Ustadz Ahmad Margani tentang berbagai hal dan juga tentang khitan. Satu mungkin yang saya ingin tambahkan di sini untuk diri saya secara khusus, kemudian bagi para segenap jamaah hadirin wal hadirat yang dimuliakan oleh Allah. Sama nih, saya juga punya anak mau sunatan. Lain mau ngundang ya, tentu. Anak saya punya anak dua, alhamdulillah diberikan amanat oleh Allah. Anak yang pertama itu sunat umur 5 bulan, udah sunat. Kemudian sekarang umurnya udah masuk 6 bulan, yang kedua mau sunat juga. Cuman kemarin udah daftar di Bepas, daftar pagi, nyampe ke rumah siang anak panas tinggi. Jadi sunat, takut dia mau sunat. Sehingga dia panas tinggi. Yang saya mau bahas tentang sunat anak saya yang pertama itu, saya melihat istri saya, subhanallah. Ini pelajaran buat saya. Apa pelajarannya? Istri saya itu melihat anak saya umur 3 bulan seminggu pernah jatuh dari atas ranjang. Itu nangisnya gak berhenti-berhenti tuh. Sampai bahasanya istri saya itu, "Papa pokoknya bawa tukang urut nih, pokoknya mau marah lah, pengen minta-minta." Padahal anak saya udah gak nangis lagi gitu, tapi dia jatuh. Terus pernah dia makan satu benda gitu, sampai bikin bibirnya tuh agak lecet gitu. Nangis juga dia. Saking sayangnya ibu kepada anak. Dan berbicara tentang kasih sayang ibu kepada anak ini luas sekali. Sebelum saya lanjut tentang anak saya, dan nanti poinnya berkaitan tentang khitan, saya tiba-tiba sekarang teringat cerita kurang lebih 2015. Akhir pertama kali saya datang ke Yaman, saya punya guru namanya Habib Abdullah Maknun Assegaf. Ini saya bawa aja cerita aja, mudah-mudahan supaya apa? Supaya jamaah tuh tahu dan sadar ternyata ada yang mengasyikkan selain nonton drakor Korea. Kan selama ini kita asyiknya kalau nonton drakor tuh nyaman ya, nonton sinetron tuh enak gitu kan, duduk tuh betah. Ternyata di muka bumi ini tuh ada hal-hal yang kita duduk sama nikmatnya, sama betahnya, plus dapat pahala, dengerin mau'idhah hasanah.
ketimbang nonton drakor mewek-mewek teu bubu. Terus dan aya manfaatnya, manfaat mah nonton sinetron nggak ada. Yang terjadi nonton sinetron itu bikin kita nafsu. Tuh orang iraha glowing si eta nya. Setelah nonton drakor teh pokoknya ka suami, "Neng pang bikinin kopi sareng heong." Para rubuh. Tadi. Jadi saya pengen bawa jenis ceramah malam hari itu model dengan tujuan para hadirin hadirat warga setempat biar tahu di muka bumi ini banyak Allah ciptakan kenikmatan, kenyamanan, kenikmatan, keindahan, kekhusyukan di dalam perkara yang tidak mengandung maksiat kepada Allah Subhanahu. Nah, saya bawakan cerita nih Habib Abdullah Maknum. Beliau bercerita di dalam kitab yang pernah beliau baca dan ini ditulis di dalam kitab-kitabnya Hikayat-Hikayat Shalihin. Yang mana diceritakan ada anak muda mendapatkan kabar dari temannya ini ngasih sayang barak sama pemuda ini. "Wahai anak muda, kalau kamu bisa membawakan jantung ibumu di hadapanku, aku akan beri uang sekian banyak, aku akan beri berlian, aku akan beli emas. Tapi dengan syarat bawa jantung ibumu ke sini." Karena anak muda ini orang yang cinta dunia, dia tertutup dengan dunia, dan dia mata pikiran mindsetnya hanya tentang dunia. Karena setiap hari dia duduknya sama orang ahli dunia, mau nggak mau pasti karakternya tercipta. Dan begitu anak-anak kita. Kenapa anak-anak kita sekarang berani sama kita? Karena mindsetnya setiap hari sama Mobile Legends. Mindsetnya setiap hari anak-anak kita sama YouTube, sama sosmed mereka yang gak pernah kita filter sebagai orang tuanya. Wajar kalau dia sering melawan kita. Jadi orang itu akan terpengaruh sesuai lingkungannya. Dan lingkungan itu bukan hanya teman duduk doang, termasuk yang didengar, termasuk yang dilihat, yaitu handphone. Jadi anak ini singkat cerita, pemuda ini dia pulang ke rumah, ngambil belati, pisau kecil, ditusuk ibunya. Ibunya ditusuk, dimutilasi. Dibelek dadanya, diambil jantung ibunya tadi. Allah. Dan ini sekarang nggak aneh zaman sekarang. Kita kalau ngeliat berita-berita kan banyak kejadian anak ngebunuh ini. Terus, benar nggak? Durhakanya nih, durhaka banget, tingkat tinggi, durhakanya parah. Subhanallah, takdir Allah itu jantung ketika ingin dibawa kepada orang kaya. Subhanallah, di tengah jalan dia jatuh. Si anak tadi di tengah jalan ya. Ngegelinding tuh jantung tadi kena debu dan lain sebagainya. Subhanallah, takdirnya Allah itu jantung tiba-tiba berbicara. Jantung ibunya tadi tiba-tiba, apa kata ibunya? "Wahai anakku, adakah yang engkau rasakan sakit setelah jatuh itu?" Kemudian tuh ngomong, "Mana yang kamu banget gitu." Ibunya malah nanya, "Kamu sakit? Apa yang kamu rasakan?" Kebayang tuh, ibunya lagi nyarek, malah si jantung itu tuh ngomong, "Kamu kenapa? Apa yang kamu rasakan sakit? Segera pulang, berobat," kan? Digituin sama jantungnya tadi. Wah, dia netes air mata langsung. Dia Allah, baru ngeh itu tuh ibu. Tiba-tiba ada suara dari langit yang berbunyi, "Engkau telah melakukan suatu dosa yang tidak pernah dilakukan oleh kaum manusia manapun." Gede dorakan. Akhirnya dia dengar suara tadi, dia ambil belatinya, dia mau tusuk dirinya. Dia bilang, "Sebagai pembalasan, saya mau bunuh diri saya sendiri. Sebagai tanda saya mau tobat kepada Allah dan saya pengen merasakan hal yang sama seperti ibu saya." Tahu nggak bapak-bapak, ibu-ibu ini adik-adik nih, pas dia mau tusuk dirinya, jantungnya ngomong lagi, "Wahai anakku, jangan sakiti jantungku 2 kali." Kata jantung dia apa? "Wahai anakku, jangan sakiti jantungku." Allah, kasih sayang ibu kan. Edek dijahatkan kumaha ge moal ngambek. Itu namanya